Pengertian desain. Menurut etimologinya, desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design, yang artinya rancangan, rencana, atau reka rupa. Dari kata desain, timbullah kata desain yang artinya mencipta, memikir, atau merancang. Desain memiliki arti sebagai rancangan yang adalah susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna, dan juga nilai atau value dan benda yang dibuat menurut prinsip-prinsip desain ke benda. Desain bisa diartikan suatu proses merencanakan bentuk yang bertujuan agar benda yang dirancang memiliki fungsi atau berguna dan juga memiliki nilai keindahan. Pengertian lain dari desain adalah sebuah sistem yang berlaku untuk seluruh jenis perancangan, di mana titik beratnya dilaksanakan dengan melihat segala sesuatu persoalan dengan tidak terpisah atau sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang mana satu masalah dengan lainnya saling terhubung. Pada sisi lain, desain juga mempunyai arti sebagai perencanaan dalam membuat suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Prinsip-prinsip desain. Desain memiliki prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu keseimbangan, 2 kesatuan, 3 perbandingan, 4 irama, 5 skala, 6 fokus. Unsur-unsur desain. Berikut ini unsur-unsur desain yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Unsur-unsur desain yang pertama adalah garis. Garis yang menyatukan satu titik dengan titik yang lain sehingga menjadi bentuk gambar garis lengkung, curve, atau garis lurus, straight. Garis adalah unsur paling dasar untuk membangun bentuk atau konstruksi desain. Yang kedua, ruang. Unsur-unsur desain berikutnya adalah ruang, yang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Ruang dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika pada desain. Sebagai contoh, tanpa ruang, kamu tidak akan tahu mana kata dan mana kalimat atau paragraf. Yang ketiga, warna. Warna merupakan unsur penting dalam objek desain. Dalam pewarnaan, sebaiknya disesuaikan dengan desain yang akan dibuat, karena bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan, ataupun membedakan sifat dari bentuk visual dengan jelas. Yang ketiga ialah ukuran. Selain warna, unsur desain selanjutnya adalah ukuran yang bisa mendefinisikan besar atau kecilnya suatu objek. Yang keempat, bentuk. Bentuk merupakan semua hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar. Bentuk-bentuk dasar yang diketahui orang adalah kotak, rectangle, lingkaran, circle, dan segitiga, triangle. Yang terakhir ialah tekstur. Tekstur adalah tampilan dari gambar ataupun desain visualisasi permukaannya, mempunyai suatu bentuk, pola, dan corak yang bisa dilihat dan dicermati oleh mata bahwa permukaan pada gambar tersebut terlihat halus atau kasar. Desain memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Desain memiliki tujuan untuk menyesuaikan antara hasil desain dengan manusia sebagai penggunanya, dengan menyadari tentang kelebihan keterbatasan dan juga kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, desain yang dipadupadankan dengan unsur-unsur seni dan teknologi yang bertujuan untuk meraih keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Yang ketiga, desain dibuat dengan bertujuan supaya bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Metode desain. Metode desain yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh desainer untuk menghasilkan sebuah karya desain. Beberapa metode yang sering digunakan diantaranya 1. Explosing. Explosing adalah mencari inspirasi dengan berpikir kritis untuk mendapatkan sebuah desain yang belum pernah dibuat. Yang kedua ada redefining, adalah mengolah kembali sebuah desain supaya menjadi bentuk yang lebih baik dan berbeda. Yang ketiga, managing, menciptakan desain dengan berkelanjutan dan terus-menerus. Yang keempat, phototyping. Phototyping adalah memperbaiki dan atau memodifikasi desain warisan nenek moyang. Serta yang terakhir ada trendspotting, membuat sebuah desain menurut tren yang sedang berkembang.
Desain memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu 1. Merupakan proses untuk menciptakan atau membuat objek baru. Yang kedua, merupakan alat untuk menginformasikan suatu karya baru seorang desainer kepada masyarakat. Yang ketiga, merupakan wadah untuk mempertunjukkan objek-objek baru kepada masyarakat dengan gambaran ataupun kenyataan. Dan yang terakhir, merupakan suatu wawasan atau ilmu pengetahuan kepada manusia. Macam-macam desain. Yang pertama yaitu desain gambar. Desain gambar yang juga dikenal sebagai desain visual yang merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh seorang desainer dalam membuat dan menyusun gambar sedemikian rupa untuk menyampaikan suatu ucapan atau pesan tertentu melalui gambar. Berikut merupakan contoh desain gambar yang telah kelompok kami buat. Desain yang pertama yaitu desain pamflet yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia. Desain yang kedua adalah banner yang di dalamnya berisi struktur-struktur kelas. Yang kedua yaitu desain tulisan. Jenis desain ini berbeda dengan desain gambar. Desain tulisan umumnya dibuat untuk menyampaikan suatu pesan atau makna kepada seseorang atau halayak ramai, baik digital maupun visual. Desain tulisan pada umumnya mengandung banyak kata-kata yang disampaikan oleh seorang desainer. Desain tulisan dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti bentuk visual, tipografi, atau tulis tangan. Contoh desain tulisan yang telah kelompok kami buat adalah mind mapping. Mind mapping ini di dalamnya membahas tentang suatu permasalahan. Yang terakhir yaitu desain simbol dan logo. Desain ini cenderung bersifat khusus dan biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Nike, Google, YouTube, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Desain ini digunakan oleh banyak orang untuk memberikan nama atau merek pada produk yang dibuatnya dengan maksud mengidentifikasi suatu nama perusahaan. Berikut merupakan contoh desain logo yang kelompok kami buat, di mana logo tersebut merupakan simbol dari nama kelompok kami.